Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema mengingat kematian dalam program Roja Peduli Dakwah Tebar Dakwah yang dilakukan oleh Radio Roja dan juga Roja TV. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan tentang mengingat kematian adalah pembicaraan yang penting dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengingat kematian adalah pembicaraan yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Karena kematian adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir. Dan apabila seorang penceramah, ustadz, panutan agama, ahli agama, ulama, kiai, atau siapa saja yang memberikan pelajaran kepada umat, maka dia pembicaraannya tidak lepas dari 4 poin yang berkaitan dengan aqaid, akidah, atau yang berkaitan dengan ibadat, ibadah-ibadah praktis, atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, baik itu jual beli ataupun munakahat, pernikahan, perjanjian, ketetapan, atau juga yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Inilah 4 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh para ahli agama.
Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Tema yang kita baca atau tema yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Dari 4 disiplin ilmu, yang paling utama dari 4 disiplin ilmu ini adalah berkaitan dengan akidah. Karena akidah adalah pondasi dasar dalam segala macam bentuk ibadah, muamalah, dan adab dan tingkah laku. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan tegak tanpa akidah yang benar, tanpa pondasi yang benar. Begitu pula keislaman tidak akan tegak tanpa pondasi akidah yang benar. Nah, disinilah letak pentingnya tema ini, bahwa mengingat kematian sangat erat kaitannya dengan beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Begitu rentetan ceritanya. Tema kita ini penting, mengingat kematian penting. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari perkara akidah. Dan perkara akidah adalah perkara yang paling penting dibicarakan, mengalahkan segala macam perkara-perkara ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena jika akidahnya rusak, maka muamalahnya, ibadahnya, tingkah lakunya tidak akan bermanfaat. Seorang di zaman jahiliyah yang bernama Ibnu Jud'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yut'imu at-ta'am wa yasilur rahim fil jahiliyah. Ayanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dia senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan, menyambung hubungan rahim, berbuat baik, menolong orang. Tetapi itu dia lakukan di masa jahiliyah sebelum beragama Islam. Apakah perbuatan dia tersebut bermanfaat untuknya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Li'annahu lam yaqul yauman rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin." Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun, "Wahai Allah, Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya kiamat." Artinya dia tidak beriman. Artinya dia tidak punya akidah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang beribadah, bermuamalah, berakhlak, beradab tanpa akidah, maka tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Makanya tema kita ini penting, mengingat kematian, karena dia bagian dari akidah. Bagian dari keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Apa dalil bahwasanya membicarakan kematian berarti membicarakan tentang hari akhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada beberapa orang yang bertanya kepada beliau. Kemudian beliau menunjuk kepada orang yang paling muda di antara yang hadir, dan beliau mengatakan, "In yuhram hadza qamat qiyamatukum." Kalau seandainya yang paling muda ini mati,
maka mulai saat itu kiamat kalian. Lihat, ada erat kaitannya kematian dengan hari kiamat. Ada erat kaitannya mengimani kematian dengan mengimani hari akhir. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, "Innakum lataquluna al-qiyamata al-qiyamah. Innahu man mat qamat qiyamatuh." Kalian sering berbicara, memperbincangkan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Sesungguhnya siapa yang mati, lihat, mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang dicabut nyawanya, mulai saat itu hari akhirnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara kematian dengan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang membicarakan tentang kematian berarti sebenarnya dia sedang membicarakan tentang hari kiamat. Siapa yang membicarakan tentang hari kiamat berarti dia sedang membicarakan perkara akidah. Di situ letak pentingnya mengingat kematian. Kemudian letak pentingnya yang kedua, membicarakan tema mengingat kematian, yaitu karena kematian seorang yang beriman ketika melihat tentang kematian, maka berarti dia sedang membicarakan bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup, cara pandang orang beriman. Kenapa tema ini penting? Karena senantiasa orang beriman selalu memikirkan bagaimana bisa selamat setelah di dalam kehidupan setelah kematian. Makanya penting kita membicarakan tentang kematian. Orang beriman senantiasa pikirannya adalah bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pernah memikirkan kematian. Yang ada di dalam benaknya bagaimana bisa hidup 1000 tahun. Bagaimana bisa panjang umur. Bagaimana kalau bisa selama-lamanya hidup di dunia. Lihat orang-orang kafir bagaimana cara berfikirnya tentang kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar mendapati mereka orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik kafir Quraisy, orang-orang yang paling rakus untuk umur panjang. Mereka menginginkan agar salah seorang di antara mereka dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ini kebiasaan. Ini gaya hidup, cara berpikir orang kafir. Ingin lama hidup di dunia. Kalau perlu selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Nggak ada yang namanya hisab. Tidak ada yang namanya kehidupan alam barzakh. Nggak ada. Mereka nggak memikirkan itu. Beda dengan orang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24, cara hidup orang kafir.
Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati di dunia, selesai urusan. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In hiya illa hayatuna dunya." Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja. Lihat, "Wa ma nahnu bimab'utsin." Dan kita tidak akan ada kebangkitan. Enggak percaya. Ini saya berpikir orang kafir. Adapun orang muslim bagaimana cara berpikirnya? Mengingat kematian. Di sini letak pentingnya. Kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin 6 jam loh, membawa tema mengingat kematian? Karena ini penting. Karena ini gaya hidup seorang muslim yang selalu ingat mati. Dan jangan lupa persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah suatu ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun ya Rasulullah. Lalu ada orang datang dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman mana yang paling utama? Lihat pertanyaan para sahabat. Senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian. Gaya hidup para sahabat. Orang beriman mana yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum lil mauti ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian tidak sampai setelah situ saja. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Begitu cara berpikir orang itu. Sekarang Anda masih muda, itu yang harus ada, letakkan di dalam diri Anda. Bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda berumur 40-an ke atas, sekarang lebih berpikir lagi bagaimana saya bisa selamat setelah mati. Sekarang Anda miskin atau kaya, atau pejabat atau rakyat, laki-laki, perempuan, yang harus selalu dalam benak Anda adalah bagaimana saya bisa selamat setelah mati. Apa persiapan saya untuk kehidupan setelah mati? Itu selalu yang ada di dalam diri kita. Begitulah perspektif hidup seorang muslim. Adapun, dan itu akan membuat pelipur lara bagi kita. Ada kawan-kawan SMA kita yang mungkin sekarang sudah kaya raya, jadi pejabat, jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi itu. Maka yang ada dalam benak kita, bagaimana saya bisa selamat setelah kematian. Nah, ini 2 poin penting kenapa kita mengangkat tema mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah ilmu yang paling penting di dalam agama Islam. Yang kedua, perspektif seorang muslim selalu mengingat kematian untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Baik. Sekarang, apa itu mati? Mati secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur rahimahullah. Beliau mengatakan, wa aslul mauti fi lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kata al-maut, kematian, di dalam bahasa Arab maknanya adalah diam. Segala sesuatu yang diam berarti dia mati. Maka perhatikan, anak-anak muda
termasuk di dalamnya orang-orang tua yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, diam dalam prestasi, ini sebenarnya orang mati yang hidup, atau lebih tepatnya orang hidup tapi mati. Berjalan dia tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah. Punya handphone dia, aplikasi Al-Quran ada 5 di handphonenya, tapi tidak pernah hatam 1 bulannya. Ini mati. Ya, ini mati secara bahasa. Kullu ma sakana faqad mat. Siapa saja, apa saja yang diam, maka itu mati. Yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, sebenarnya dia sedang mati. Sedangkan di dalam istilah syar'i, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan al-maut inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Terputusnya hubungan ruh dengan badan. Itulah kematian. Terputusnya hubungan ruh dengan badan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami apa itu definisi kematian, maka bagaimana cara seorang muslim mengingat kematian? Ini yang kita ingin bahas. Tadi berarti cuma muqaddimah itu ya. Yang dari awal sampai akhir tadi itu muqaddimah 20 menit. Bagaimana seorang muslim mengingat kematian? Yang pertama, menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah ibadah yang seorang berharap pahala darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Albani rahimahullah, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat", yakni al-maut. Wahai kalian seluruhnya, perbanyaklah, itu perintah. Wal aslu fil amri yadullu 'alal wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Kalau wajib pengertiannya berarti adalah kullu amrin amarallahu bihi amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tariquhu amdan mutlaqa. Setiap perintah adalah seluruh yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka siapa saja yang jarang mengingat kematian berdosa, karena hukum mengingat kematian wajib. Di sini menunjukkan poin pertama. Menurut seorang muslim, mengingat kematian ibadah. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah ibadah yang kita berharap pahala darinya. Bahkan bukan hanya sekedar mengingat, akan tetapi aktsiru, perbanyaklah dimanapun kita berada. Sedang duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, maka ingat kematian. Jangan-jangan ini terakhir. Jangan-jangan ini adalah minuman terakhir. Jangan-jangan ini adalah kota terakhir saya kunjungi, dan semisalnya. Mengingat kematian ibadah kepada Allah. Dan siapa yang tidak mengingat kematian berdosa, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut seorang muslim, mengingat kematian mendatangkan 3 keistimewaan. Mendatangkan 3 keistimewaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama di abad ke-5 Hijriyah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian,
dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Bisa diamalkan ini. Silahkan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin sekarang bisa diamalkan. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Anda bertobat dari nonton film porno, segera ingat mati, pasti segera bertobat. Yang nunda-nunda untuk bertobat dari perbuatan zina, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda melakukan untuk bertobat dari perbuatan kesyirikan, jimat, dukun, tukang ramal, menyembelih karena selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda bertobat dari riba. Ada sebagian orang nunda-nunda. Saya pernah dihadapkan kepada orang seperti ini. Ustadz, saya insya Allah resign bekerja di bank konvensional. Maka saya katakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik dan istiqamah. Tapi Ustaz, ini tapinya nih masalah. Tapi Ustaz, berhentinya nanti tahun depan. Loh, kenapa enggak sekarang? Karena begini Ustaz. Ini mulai. Karena begini itu mulai dia mutar otaknya sebagai manusia yang maha terbatas melawan Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha razzaq, alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, maha luas rezekinya, memberikan rezeki dan rezeki tanpa batas. Dia bercerita, Ustaz, kalau saya berhenti sekarang, saya baru menyicil mobil. Cicilan itu bayarannya dari setengah dari gaji saya, setengah dari gaji istri. Kalau saya berhenti, berarti saya tidak dapat lagi gaji. Otomatis nanti gaji istri yang akan bayar cicilan mobil. Tetapi kalau tahun depan pas Ustadz waktunya, cicilannya selesai, saya bilang, kamu mati besok bagaimana? Kata malaikat maut, kamu mati besok. Diam dia. Kemudian dia katakan, oke lah Ustadz, besok saya resign. Ta'jilut taubah, segera bertobat. Orang mengingat mati, segera bertobat. Ini juga sama dengan yang saya dapatkan dari Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya, guru saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Nabila Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Saya pernah bertanya kepada beliau, Ustadz, bagaimana menghadapi kaum muslimin yang suka ngeyel, susah dinasihati kalau berurusan dengan riba? Maka beliau mengatakan kondisional. Kalau seandainya orangnya bisa dinasihati dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya susah, maka saya sering mengatakan tentang kematian. Saya katakan, kamu sekarang mempunyai rumah. Oke, rumah mewah. Tetapi kredit riba. Oke, rumahnya mungkin mewah, tapi kredit dan riba melalui pihak bank. Mobil megah. Oke. Dilihat orang, wah. Dihormati orang. Kemudian punya motor. Bagus, motor besar. Tapi kredit riba. Semua perabotan juga kredit riba. Oke, Anda menikmatinya. Mungkin Anda menikmatinya sebulan, 2 bulan, lalu datang malaikat maut. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka apa yang terjadi? Terputus semua harta Anda dengan Anda. Anda masuk ke dalam kubur membawa dosa riba tadi. Sedangkan istri Anda
Nggak mungkin dia jomblowati seumur hidupnya. Dia masih muda. Dia akan dilamar oleh laki-laki lain. Kumbang-kumbang di sini banyak. Maka dia akan menerima lamaran setelah masa iddahnya habis. Akhirnya rumah Anda, mobil Anda, motor Anda, segala macam harta yang Anda dapatkan dari riba akan dinikmati oleh istri Anda dan siapa? Suami mudanya. Anda rasakan masuk ke dalam kubur bawa hutang riba. Maka pada saat itu pasti nganga dia. Maka mengingat kematian menyegerakan taubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara: menyegerakan taubat dan puas hati. Punya qanaah di dalam hati. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Penyakit manusia, Pak. Ini saya pesan. Kenapa orang banyak berhutang? Saya mendapati kawan saya, mudah-mudahan beliau mendengar ini dan ini saya jadikan pelajaran. Saya mendapati kawan saya, per bulan keuntungannya 300 juta. Cukup tidak? Cukup. Menurut dia nggak cukup. Kenapa? Karena per bulan juga dia wajib menyicil ke bank konvensional 600 juta. Akibat kenapa? Cuma satu alasannya, tidak merasa cukup. Saya pernah di Jawa Barat ketemu orang, pakaiannya subhanallah, antum tidak mengira, sendal jepit, kaos oblong, pakai celana jeans. Lihat, berani sekali dia pakai celana jin. Celana jin dipakai sama dia. Kemudian dia mengatakan, Ustaz tolong saya. Kenapa Pak? Saya punya hutang. Di mana? Di bank konvensional. Berapa? 15 miliar. Manusianya saya lihat tidak ada model-model orang kaya, nggak ada. Punya hutang 15 miliar. Gara-gara kenapa? Tidak qanaah. Tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka mengingat kematian, niscaya dia akan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah, takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Keutamaan yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah. Ini perhatikan, yang futur, yang malas datang ke kajian kalau cuma ada ustadz dari luar. Tidak mau datang ke kajian rutin baca kitab. Ya, nih itu futur tuh. Ya, kalau lagi azan masih asik main handphone. Saya sering memperhatikan tuh anak-anak muda. Saya datang pas waktu mau kajiannya habis maghrib. Azan maghrib, dia masih ngelihat Instagram. Ada yang like nggak? Sibuk, nggak jawab azan. Futur tuh futur. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua sudah mulai merogoh handphonenya. Jadi tasbihnya subhanallah, subhanallah, touch screen. Futur. Ya. Ada yang tidak mau atau malas mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah. Terutama kalau sudah di rumah. Sholat qabliyah ba'diyah di rumah itu sulit. Di masjid gampang karena banyak yang lihat, banyak kawan. Coba di rumah. Dan itu yang paling utama, itu sunnahnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Coba salat ba'diyah, qabliyah di rumah. Sulit salat di rumah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah, lepas peci.
Lepas baju, lepas jenggot. Futur. Apa maksud saya lepas jenggot? Maksudnya semua ditonton. Baik handphonenya, gadgetnya, televisinya, semua ditonton. Mau filmnya, mau sinetronnya, mau Instagramnya, goyang dua jarinya, ditonton semua. Dia tidak perhatian lagi dengan jenggot yang dia panjangkan. Futur. Maka ingat mati. Dan saya berpesan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini pesan untuk diri saya sebelum antum sekalian. Yamutul insan ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mempunyai kebiasaan rahasia saat di kamar sendirian. Hati-hati. Seseorang akan mati saat kebiasaannya. Utsman bin Affan, kebiasaannya membaca Quran. Maka tatkala pemberontak masuk ke dalam rumahnya, beliau meninggal ditusuk saat membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang kebiasaannya membaca koran, maka pasti mati di atas baca korannya. Orang yang kebiasaannya lisannya murojaah dengan Al-Quran, lisannya berzikir dengan Allah, maka niscaya dia akan mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya murojaah Facebook. Malam hari wajahnya bersinar dengan handphone. Murajaah Quran, murajaah Facebook. Maka hati-hati para ikhwah. Yang futur, malas ibadah, ingat mati. Niscaya dia akan semangat. Dia akan semangat. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian, sesuatu yang menghapuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih. Tidaklah orang yang lagi kesempitan hidup, banyak problematika hidup, banyak masalah ekonomi, keluarga, pernikahan di ujung tanduk. Gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Ya, istri minta cerai, anak durhaka, banyak permasalahan. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia di dalam kesempitan hidup, kecuali mengingat kematian tersebut akan melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya. Nah, sudahlah. Kalaupun itu cerai, kalaupun itu tidak sukses, maka sudah. Saya tidak akan bawa mati. Dia akan lapang dadanya ketika mengingat kematian. Fa in wala dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sedang nyaman, lapang, aman, sehat, kaya, raya, kecuali mengingat kematian tersebut akan mempersempitnya. Maksudnya dia akan senantiasa hidupnya mawas diri. Jangan-jangan ini karena ada sebagian orang semakin maksiat nikmat, maksiat nikmat, maksiat nikmat, semakin bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Hati-hati, ingat mati, ingat mati. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari istidraj Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah agar nanti dia dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah orang dalam keadaan lapang mengingat kematian, kecuali mengingat kematian tersebut akan menyempitkannya, membuat dia mawas diri. Ini yang dimaksud tadi. Itulah ya poin yang kedua. Mengingat kematian menurut seorang muslim mendatangkan 3 keutamaan. Yang pertama, menyegerakan taubat. Yang kedua, membuat hati lapang. Ini terutama ibu-ibu. Pesan saya kepada ibu-ibu. Wanita sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Aktsaru ahlin nar an-nisa. Penghuni yang paling terbanyak,
Aktsaru itu adalah bentuk sighatut tafdhil dari katsir. Katsir artinya banyak, lebih banyak aktsaru. Apabila ada sighatut tafdhil, kemudian setelahnya jamak menunjukkan kepada mubalaghah, paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh aku melihat ke dalam surga. Fa idza raaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke dalam neraka, ke dalam neraka. Ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak adalah perempuan. Salah satu sebabnya kenapa? Karena tidak qanaah. Maka saya katakan ibu-ibu, jika suami Anda bekerja, menafkahi Anda, meskipun tidak cukup, maka bersabarlah. Ingat mati, semuanya tidak dibawa. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami melihat bulan purnama. Lalu bulan purnama yang kedua, berarti sudah 1 bulan. Lalu bulan purnama yang ketiga, berarti sudah 2 bulan. Maksudnya 2 bulan setengah. Kami melihat bulan purnama. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak ada satu api pun yang menyala di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka 2 bulan setengah tidak memasak karena tidak ada yang bisa dimasak. Dan mereka sabar. Mereka ummahatul mu'minin, wanita-wanita mulia. Ridha Allah atas mereka. Kapan bisa seperti itu? Ingat mati. Bisa ridha, bisa puas dengan pemberian suami. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu poin kedua. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah mendatangkan 3 keistimewaan. Yang ketiga, menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang, tetapi tidak tahu kapan datangnya. Pasti datang, tapi tidak tahu kapan datangnya. Makanya para ulama mengatakan al-mautu hatmun lazimun la manasa minhu likulli hayyin minal makhluqat. Kematian sesuatu yang wajib terjadi, tidak akan ada yang bisa mengelak darinya bagi setiap orang yang hidup dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di dalam ayat ini Allah memakai kata kullu. Para ulama bahasa mengatakan kullu aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, kullu. Makanya dalam bid'ah juga begitu. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat tanpa terkecuali. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada perkataan siapapun yang pantas ditanding dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, Imam Syafi'i, Imam Izz bin Abdus Salam, tidak bisa ditanding dengan sabda Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Itu keluar dari miskatil wahyi. Itu keluar dari wahyu. Maka heran kalau seandainya ada orang yang masih mempermasalahkan bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nabimu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap, dan sekali lagi kata-kata kullu menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada sesuatu yang umum adalah kullu. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tersisa. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Taib. Kalau sudah kita mengetahui bahwa dia pasti datang, tapi yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan datangnya. Ini yang jadi masalah. Jadi poin ketiga, menurut seorang muslim kematian pasti datang, tapi
tidak tahu kapan datangnya. Ini yang membuat kita harus senantiasa mawas diri, dan kemanapun kita jalan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Ini saya sekarang ke Palu, jauh dari kampung saya, 6 jam. Bahkan kalau boleh bercerita, waktu hari Rabu itu saya keluar rumah jam 6 pagi, sampai penginapan di tempat panitia posko itu jam 3 sore. Berarti melangkahkan kaki keluar rumah 9 jam baru sampai ke tempat ini. Saya berpikir, apakah ini tempat terakhir saya yang akan datangi? Apakah kematian di sini atau tidak? Selalu terus berpikir seperti itu. Kemanapun Anda berjalan, mungkin itu adalah tempat terakhir yang Anda datangi. Baik kalau seandainya dia adalah berjalan ke tanah suci, Mekah, Madinah, terutama Madinah, apabila orang mati di dalamnya, fa inni syafi'un liman mata biha, kata Rasulullah SAW. Aku akan memberikan syafaat siapa yang mati di kota Madinah. Tapi kalau seandainya ada orang, sebagian orang, bahkan sebagian muslim, suka berpelesiran, mengeluarkan ribuan dolar demi ke negeri kafir, Amerika, Inggris, Australia, Singapura. Kemudian keluar ribuan dolar ke sana. Ya, tidak memikirkan, penting saya happy. Padahal di sana cuma dilihat apa? Aurat. Dan saya berpesan, hati-hati kalau pergi ke sebuah tempat. Jangan-jangan Allah menginginkan ajal Anda di situ. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Makanya seperti yang saya ucapkan, bagus kalau seandainya keperluannya haji, umrah, Mekah, Madinah. Tapi keperluannya hanya sekedar melihat aurat, hanya sekedar bersenang-senang liburan. Adapun ya, ini sebagian orang kadang-kadang keluar kota atau luarnya luar kota, keluar negeri atau luarnya luar negeri, suka keluar ribuan dolar. Tapi giliran ke kota Madinah untuk umroh, menziarahi kota Madinah dan Mekah, maka mencari travel umroh yang paling murah sepalu. Ada 10 juta sampai Jeddah naik onta ente. Ya, ini hati-hati. Bahkan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang membuat senantiasa kita perhatian. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kematian hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu hari kiamat. Nah, ini juga perhatiannya. Ilmu kiamat itu hanya milik Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya saya tentang keras siapa saja yang meramal umur umat Islam hanya sampai kepada 1500 tahun. Apapun predikatnya, itu tukang ramal, bukan ustadz.
yang mengatakan umur Islam sekian-sekian, tukang ramal. Lihat Rasulullah, makhluk, rasul dari malaikat dan rasul dari manusia. Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad SAW, kapan hari kiamat? Apa jawab rasul dari manusia? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'i. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, sama-sama nggak tahu. Maka jangan pernah membatas-batasi, sok tahu, karena itu milik Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Rasul SAW bersabda, wa indahu mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 kunci hal gaib, di antaranya tanda hari kiamat. Kapan hari kiamat dibangkitkan? Hanya Allah yang tahu. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang membeberkan waktunya kecuali Allah. Maka jangan sekali-kali meramal umur Islam, umat Islam 1500 tahun, meskipun penjelasannya seakan-akan wow. Lalu saya mengatakan kepada Anda, wow gitu. Paham ya? Lihat kemudian, dan di sisi Allah ilmu menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan seseorang tidak tahu apa yang dia perbuat besok hari, nasibnya besok nggak tahu dia. Dan seseorang tidak tahu di mana dia mati. Makanya poin ketiga menurut seorang muslim, mengingat kematian berarti adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi dia tidak tahu kapan datangnya. Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang terlambat atau terlalu cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jika datang batas waktu kematian mereka, maka tidak akan terlambat, tidak juga terlalu cepat. Pasti tetap pada waktunya. Baik. Kemudian yang keempat, mengingat kematian bagi seorang muslim adalah berarti mengingat tentang sakaratul maut. Mengingat kematian bagi seorang muslim adalah mengingat tentang sakaratul maut. Kita akan menelusuri alam sana. Ya, kita akan menelusuri dunia lain. Bagaimana di sakaratul maut tersebut? Dan sakaratul maut benar adanya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itu yang selalu kalian jauhi darinya. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah rasa sakit saat kematian. Dan setiap manusia akan merasakannya tanpa terkecuali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ceritakan ya, ini bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya", sesungguhnya termasuk nikmat Allah atasku, "anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya bi baiti wa fi yaumi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat menggilirku, wa baina sihri wa nahri, dan wafat di antara pangkuanku dan juga leherku. Artinya beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih, dan Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Rasulullah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau bercerita, "Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak."
Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui aku dan Rasulullah. Di tangan Abdurrahman ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah orang yang dipangkui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Fara'aituhu yanzuru ilaih. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka siwak, menginginkan siwak yang di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Faqultu akhudhu laka fa asyara bi ra'si. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Sudah lemah sekali. Beliau mengangguk menandakan bahwa mau. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Lalu aku pun mengambil siwak tersebut. Kemudian tambah keras sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu ulayyinuhu lak fa asyara bi ra'si. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku untuk melembutkan siwak ini untuk engkau bisa memakainya? Maka Rasulullah SAW menganggukkan dengan kepalanya, menyatakan bahwasanya beliau mau. Falayyantuhu wa baina yadayhi rikwatun aw ulbatun yashukku Umar fiha ma. Ini mulai. Maka aku pun melembutkan siwak tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terdapat sebuah bejana, di dalamnya ada air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan? Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhah. Maka beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Kemudian beliau usap wajah beliau, masukkan ke tangan beliau ke dalam air. Lalu beliau mengusap wajah beliau. Terus seperti itu. Kemudian beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakaratul maut. Dan ini yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan yang menarik dari Aisyah. Beliau mengatakan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min shiddati Rasulillah min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan keringanan kematian seorang pun semenjak kesulitan kematian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan mati dengan sekarat. Maka aku tidak akan iri kepada yang merasa atau dilihat kematiannya indah, nyaman. Aku tidak pernah iri. Pasti lebih sakit dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini sakaratul maut, Pak. Seorang muslim ketika mengingat kematian berarti dia mengingat tentang sakaratul maut. Sekarang bagaimana sih sakaratul maut? Diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qala Umar li Ka'bin, akhbirni anil maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perhatikan. Ini sakaratul maut. Huwa mithlu syajaratin kathirati syauq fi jawfi bani Adam. Sakaratul maut itu seperti pohon berduri yang sangat banyak durinya, dimasukkan ke dalam tenggorokan seorang anak manusia. Falaisa minhu irqun wala mafsilin illa wa rijlin shadididh dhira'ain fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka tidak ada urat, tidak ada otot
kecuali akan terputus dengan pohon yang banyak durinya tadi. Itulah sakaratul maut. Setiap kali ditarik, putus seluruh ototnya, pecah seluruh ototnya, putus seluruh uratnya. Maka mendengar itu Umar bin Khattab pun menangis. Hadis riwayat disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Amr bin As radhiyallahu an, seorang sahabat terkenal Amr bin As. Beliau ditanya oleh anaknya Abdullah, ya abati, sif kaifal maut. Waktu itu Amr bin As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, sakit keras. Abdullah bin Amr bin As sang anak bertanya, wahai bapakku, ceritakan kepada kami bagaimana rasa mati. Maka beliau menjawab, wallah laka'anna jambi fi takht. Demi Allah seakan-akan badanku disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Para ikhwah ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, silakan tarik nafas Anda dalam-dalam sekarang. Sebelum ini mengenai kita semua, tarik nafas Anda dalam-dalam sambil bersyukur kepada Allah. Sebelum sakaratul maut datang, beliau mengatakan, seakan-akan badanku disempitkan dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon-pohon yang banyak durinya dipukulkan dari ujung kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut. Begini seorang muslim ketika mengingat kematian, mengingat tentang sakaratul maut yang sangat berat. Jangankan Rasul, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ucapan la ilaha illallah adalah untuk menahan rasa sakit. Sesungguhnya kematian memiliki sekarat. Ini para ikhwah, makanya wajar kalau tadi kita katakan bahwa siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat. Dia akan puas dengan pemberian Allah seberapapun. Karena ini dia saat mati nggak ada apa-apanya. Kalau sudah berbicara seperti ini, manfaat pembicaraan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan-kilauan, nggak manfaat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, mengingat kematian bagi seorang muslim berarti mengingat tentang pencabutan nyawa. Sekarang kalau kita membaca hadis Rasul, bagaimana pencabutan nyawa? Maka sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sering mengingat kematian, kehidupan dunia jadi ringan. Segera bertobat, semangat ibadah. Lihat proses pencabutan nyawa. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman jika dalam keadaan ingin berputus dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ingat, ini orang beriman. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh. Wajah mereka sangat bercahaya. Dan ini persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat
Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat. Ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, turun para malaikat di sini saat sakaratul maut. Sama persis. Bidul wujuh, wajahnya bercahaya, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga. Min hanutil jannah. Kain-kain indah dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basari. Sampai malaikat tersebut duduk pada calon mayat tersebut seluas mata memandang. Ini anggap calon mayat, ini malaikat duduk seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaih. Datanglah malaikat maut kepadanya. Hatta yajlisa 'inda ra'sih. Sampai malaikat maut tersebut duduk di kepala si mayat tersebut. Fayaqul, ayyatuhan nafsu tayyibah. Maka malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik. Para ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau untuk menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Berpisahlah ruh, dimulai dari kepala. Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang yang beriman kemudian matanya terbelalak ke atas, karena memang ruh keluar dari kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Itu bukan menunjukkan kepada su'ul khatimah. Tugas keluarganya tinggal menutupkan matanya. Karena begitulah ruh keluar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika disuruh keluar ruhnya orang beriman ini, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut. Keluar, dia mengalir seperti mengalirnya air dari mulut teko. Lancar sekali. Itu pun masih ada sakaratul maut. Selancar itu masih ada sakaratul maut. Ini orang beriman, pencabutan nyawa orang beriman. Lalu pencabutan nyawa orang kafir dan orang fajir bagaimana? Rasulullah SAW bersabda lanjutannya, wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang banyak dosa, idza kana fi inqita'in minal akhirah, kalau seandainya dia di dalam berpisah dengan kehidupan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama ghiladun shidadul wujuh sudul wujuh. Turunlah malaikat yang kasar, yang sangar, wajahnya hitam, ma'amul masuh minan nar. Dia membawa kain kapan dari api. Kain kapan dari api. Fayajlisuna minhu madda basari. Malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaih inda ra'sih. Lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila saqatin minallah wa ghadab. Keluar engkau, rasakan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para ikhwah? Fatafarraqa fi jasadi, ruh tersebut berpisah dengan jasadnya.
fayanzi'uha, para malaikat maut tersebut menariknya, kama yuntaza'us sufudul kathirus syu'ub minas sufil mablul fataqatta'a ma'ahal uruq wal 'asab. Sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba yang basah sangat licin, ditarik dengan kuat. Akibat saking kuatnya, seluruh urat dan otot terputus dan pecah. Kalau sudah seperti ini para ikhwah, makanya pantas Al-Hasan Al-Basri ketika keluar dari rumah keluarganya, kemudian menjenguk orang yang dalam keadaan sekarat, kemudian beliau melihat bagaimana sekarat, beliau masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbeda ketika keluar dari rumah. Kemudian istrinya mengatakan, ya Aba Abdillah, halla ta'amakum, wahai suamiku, ini makanan, ayo kita makan sama-sama. Maka kata Al-Hasan Al-Basri setelah melihat pemandangan kematian, beliau mengatakan, alaikum bita'amikum, makan kalian sana, fa inni qad ra'aitu manzaran, aku benar-benar hari ini telah melihat sebuah pemandangan, asta'iddu lidzalik minal aku masih saja persiapan untuk menghadapi pemandangan tersebut dari sekarang. Mudah-mudahan kita semakin sadar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kematian bukan perkara yang gampang. Sebenarnya masih banyak tentang mengingat kematian, berarti mengingat tentang su'ul khatimah, husnul khatimah. Mengingat kematian berarti mengingat tentang kehidupan akhirat. Mengingat kehidupan di alam barzakh. Bagaimana tadi ketika ruhnya dicabut, kemudian diangkat ke langit, bagaimana sifat orang beriman. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu juga yang memutuskan kita ini belum selesai. Masih banyak pembicaraan tentang mengingat kematian. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa mewakili, dan kalau ingin lanjutannya mungkin ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di Palu ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Kita senantiasa diberikan husnul khatimah, dan senantiasa dimudahkan saat sakaratul maut. Ini yang bisa sampaikan, wallahu alam, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, berikan nasihat tentang apa amalan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul dalam mimpi kita. Saya suka menangis ketika bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sebuah kerinduan? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah. Di dalam mimpi adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesungguhnya siapa yang telah melihat aku di dalam mimpinya, maka berarti dia telah benar-benar melihatku. Karena syaitan tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Di sini menunjukkan bahwa bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemuliaan dan anugerah. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Tetapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah bisa memisalkan dirinya denganku. Maka siapa saja yang pernah mengaku bermimpi dengan Rasulullah, kalau yang dia lihat belum sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul dari sifat-sifat fisikly Nabi Muhammad SAW, maka itu berarti bukan Rasulullah. Itu syaitan yang mengaku-ngaku Rasulullah. Contoh, kalau dia melihat di dalam mimpinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya beruban seluruhnya, maka ini bukan Rasulullah. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan rambutnya tidak memiliki uban kecuali 20 pada jenggot dan pada rambutnya. Kalau ada yang mengaku bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus, maka ini berarti bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya bergelombang, tidak lurus, tidak keribu. Kalau seandainya ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buncit, maka itu bukan Rasulullah. Karena badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga rapi. Tidak ada tas pinggang permanen. Kadang-kadang laki-laki punya tas pinggang permanen. Istrinya hamil, dia lebih hamil daripada istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka itu bukan Rasulullah. Kalau seandainya ada Rasulullah, ada yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek, bukan Rasulullah. Terlalu tinggi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dan intinya siapa saja yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib melihat apakah yang dilihat dalam mimpinya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sudah diceritakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan begitu detil. Terutama di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, itu satu. Adapun yang kedua, amalan agar seseorang bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belum ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khusus menceritakan akan hal ini. Akan tetapi saya ingin mengingatkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering mengingat-ingat, sering nyebut-nyebut. Maka semoga dengan Anda sering menyebut-nyebut Rasulullah, sering bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, sering memperhatikan segala macam gerak-gerik Anda sesuai dengan Rasulullah. Semoga Allah memudahkan orang tersebut untuk bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amalan khusus untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Adapun disebutkan oleh ahli tasawuf, maka tidak ada dalil. Membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali. Kemudian orang ini bertanya, kalau seandainya sering bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dan kemudian sering menangis, apakah ini bentuk kerinduan? Iya, betul. Dan semua kita merindukan beliau. Kita adalah qaumun amanu bihi wa lam yarauhu. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mati di atas keimanan ini. Dan kita belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wadittu an alqa ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan ikhwani, kawan-kawanku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanak? Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi. Kalian para sahabatku. Kawan-kawanku adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Itu orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah betul ada namanya mati suri? Maka jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Kalau seandainya memang benar ada, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi sependek ilmu pengetahuan saya belum mendapati ada hadis atau ayat yang menyebutkan tentang mati suri secara rinci. Belum saya dapati. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tidur dan mati. Tidur disebut oleh Allah kematian kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa orang-orang ketika matinya. Maksudnya ketika dia tidur Allah pegang nyawanya. Dan memegang jiwa atau nyawa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya gini, kalau dia mati, Allah nyatakan orang ini mati, Allah ambil nyawanya, dia pegang. Kalau seandainya dia hanya tidur, Allah Subhanahu wa taala pegang, kemudian Allah kembalikan. Ya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, yang sudah ditahan, yang sudah ditetapkan mati ditahan, tidak dikembalikan ruhnya. Tetapi orang-orang yang hanya tidur, maka dia melepaskan jiwa nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Allah kembalikan karena cuma tidur. Nah, ini hanya ini saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sepengetahuan saya tentang kematian suri. Wallahu a'lam. Selain merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam, amalan apa lagi yang bisa meringankan bahkan bisa menghilangkan siksa kubur? Maka jawabannya adalah itu dalil sahih bahwa pembacaan surat Al-Mulk di setiap malam meringankan siksa kubur. Dan apakah ada lagi yang meringankan siksa kubur? Banyak. Pertama, berhati-hati saat kencing, agar beristinja dengan benar saat kencing. Dan yang kedua, lisannya dijaga, jangan sampai mengadu domba. Mengadu domba pengertiannya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan antara seseorang dengan orang lain ini. Itu namanya mengadu domba. Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau melewati 2 kuburan. Kemudian beliau meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburan tersebut. 2 kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya 2 orang yang sedang dikubur ini benar-benar sedang disiksa. Dan mereka menganggap siksa mereka itu bukan karena dosa besar. Wa innahu lakabir. Padahal dosa mereka ini adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya adalah orang yang tidak menutup saat kencing. Saya akan jelaskan nantinya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, orang yang senantiasa mengadu domba. Apa yang dimaksud menutup saat kencing? Tidak menutup saat kencing. Ada beberapa tafsiran hadis disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup aurat. Ini sering nih di tempat-tempat umum ada kencing berdiri. Ya, saking asiknya kencing berdiri pantatnya kelihatan. Ini termasuk di dalamnya. Tidak menutup aurat. Yang kedua, tidak menutup najis. Artinya ketika dia kencing, air kencingnya terciprat ke sana kemari. Dia tidak perhatian. Yang ketiga, tidak menutup saat kencing, maksudnya tidak beristinja dengan baik dan benar sehingga masih tersisa kencingnya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan siksa. Pemahaman baliknya berarti orang yang menutup saat kencingnya dijauhkan dari siksa kubur. Orang yang tidak mengadu domba dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu amalan menjauhkan dari siksa kubur.
Ya, termasuk di dalamnya amalan menjauhkan dari siksa kubur adalah menjauhi riba. Karena orang yang makan harta riba disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana siksanya? Dia akan diletakkan di tengah sungai darah. Kemudian setiap kali dia lewat, dia ingin keluar dari sungai tersebut, di tepi sungai ada orang yang melemparinya dengan batu di mulutnya sampai rusak wajahnya, maka kembali lagi dia ke tengah sungai. Sampai kembali lagi wajahnya, ingin keluar lagi, dilempari lagi. Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Maka dia adalah orang yang akalatur riba, makan harta riba. Dan makan harta riba ini dua, yang memberi hutangan, rentenir, dan yang berhutang. Dua-duanya sama. Saya bertanya, masih banyak rentenir di sini? Masih banyak rentenir tidak? Di tengah kaum muslimin masih banyak rentenir tidak? Masih. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya juga berarti pemahaman baliknya adalah siapa yang menjauhi makan harta riba, maka dia lepas dari siksa kubur. Dan masih banyak amalan-amalan lain. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah calon mayit bisa meminta sama Allah untuk kematiannya? Tidak ada yang melihat sakaratul mautnya. Saya mengalami ibu kandungku meninggal, 2 orang yang jaga, tidak ada seorang pun yang melihat sakaratul mautnya. Karena mungkin saya berpikir mungkin Allah dan ibu saya belum menginginkan saya melihat sakaratul maut beliau. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang merasakan kematian. Perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakan kematian. Maka kalau seandainya seseorang tidak melihat orang lain dalam keadaan sakaratul maut, maka pada saat itu bukan berarti dia tidak merasakan sakaratul maut. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Setiap kematian mempunyai rasa sekarat, siapapun dia yang matinya. Tentunya beda-beda rasa sekaratnya sesuai dengan apa? Amalnya, bukan rupa, bukan harta. Lalu bolehkah kita minta agar sakaratul maut diringankan? Sangat boleh. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut, boleh. Sangat diperbolehkan. Bahkan itu salah satu cara agar seseorang diringankan saat sakaratul maut. Wallahu a'lam. Ya, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah kajian terakhir di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak